Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sopani Jaya Putri dengan NIM 080113 82025089 dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Hai guys, ketemu lagi dengan saya membahas pemrograman C++. Kali ini kita akan membahas program perkembangan atau pengembangan dari program sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu mengenai penjumlahan pada bilangan prima. Yang membedakannya adalah pada pada program kali ini kita akan mengecek jumlah deret bilangan prima. Nantinya, jika kita jumlahkan bilangan tersebut, apabila menghasilkan bilangan prima, kita cetak ya. Namun jika tidak, maka kita cetak tidak. Kita langsung saja yuk bahas programnya. Jadi, pada kali ini kita akan menggunakan beberapa pernyataan seperti pernyataan for, if, dan juga kita akan menggunakan array. Mengapa kita menggunakan array? Karena di sini kita akan menggunakan deret. Jadi, jika kita menggunakan deret itu kan, kita tidak tahu yang pastinya apakah user atau seorang yang ingin memasukkan programnya nanti akan memasukkan berapa jumlah bilangannya. Jadi akan lebih baik lagi bila kita menggunakan array, karena jika kita menggunakan array itu sesuai dengan banyak elemen yang kita sediakan. Misalnya kita menyediakan 50 elemen, jadi di situ nantinya akan tersedia 51 ruang untuk menyimpang dari nilai bilangan. Langsung saja yuk kita bahas programnya. Jadi, di sini kita akan menggunakan file header IOStream. Selanjutnya, pada program utama, kita akan mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu bilangan dengan elemen 50, i, n, dan kita inisialisasikan bahwa x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Sebenarnya di sini teman-teman juga bisa menginisialisasikan x dan y itu di luar dari pendeklarasian variabel. Seperti contohnya di sebelum program atau sintak yang akan kita buat. Namun di sini saya akan menggabungkannya pada pendeklarasian variabel agar lebih mudah. Langsung saja, setelah itu kita akan memasukkan banyaknya bilangan atau kita deklarasikan dengan n. Selanjutnya, jika sudah memasukkan n, kita masuk kepada pernyataan for, yaitu jika i sama dengan 1 dengan i kecil sama dengan n dan juga i++. Nantinya jika kondisi pada pernyataan for ini terpenuhi, maka kita lakukan proses, yaitu mulai dari cout masukkan bilangan ke sampai dengan else. Nantinya jika pada else kita akan kembali lagi kepada perulangan i++ sampai dengan kondisi i kecil sama dengan n itu tidak terpenuhi lagi. Jika nantinya tidak terpenuhi lagi, maka kita akhiri pernyataan for dan kita masuk kepada proses lainnya, yaitu dengan cout x, dan juga masuk pada pernyataan if yang kedua, yaitu if x modulo 2 sama dengan 0 maka cetak ya, jika tidak maka cetak tidak. Langsung saja kita bahas pembahasannya. Di sini sudah saya misalkan bahwa nilai n yang akan kita masukkan adalah 3 dengan bilangan pertama yang nantinya akan kita masukkan 2, bilangan kedua adalah 5, dan bilangan ketiga adalah 7. Langsung saja kita masuk kepada programnya. Di sini sudah saya inisialisasikan bahwa nilai a sama dengan 0, b sama dengan 0, dan sudah memasukkan nilai n sama dengan 3. Barulah kita masuk kepada pernyataan for, yaitu i sama dengan 1, i kecil sama dengan n, dan juga i++. Langsung saja kita jabarkan bahwa nilai i itu sama dengan 1, i kecil sama dengan 3 itu benar, maka kita lakukan proses yang pertama, input bilangan i. Karena nilai i yang kita miliki sekarang adalah 1, maka menjadikan input bilangan dengan elemen 1. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sini misalkan kita akan menginputkan 2 pada elemen atau variabel bil 1 ini. Selanjutnya kita masuk kepada pernyataan if, yaitu jika bilangan i sama dengan 2, langsung saja karena yang kita miliki tadi adalah
2 atau yang kita inputkan tadi 2 sama dengan 2, kondisinya terpenuhi, maka kita lakukan proses A sama dengan A ditambah bil I atau bil 1. Kita masukkan bahwa nilai A yang kita miliki tadi adalah 0 dan juga bilangan atau bil I yang kita miliki adalah 2. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi sekarang nilai A kita itu tidak 0 lagi, tapi sekarang sudah menjadi 2. Ini perlu diingat karena nilai dari A ini akan diproses kembali pada perulangan selanjutnya. Karena perulangan tadi sudah cukup, maka kita lakukan perulangan I++, yang membuat I yang kita miliki sekarang adalah 2. Lakukan kondisi apakah 2 kecil sama dengan 3. Karena kondisi terpenuhi, maka kita lakukan proses yang sama, yaitu input bilangan I dengan I sama dengan 2. Misalkan di sini kita akan memasukkan 5, jadi selanjutnya kita masuk kepada pernyataan if, yaitu bil dengan elemen I sama dengan 2. Yaitu bilangan yang kita masukkan tadi adalah 5, apakah 5 sama dengan 2? Tidak terpenuhi, maka kita lakukan else if. Pada else if ini yaitu bil I sama dengan 1. Karena 5 itu juga tidak sama dengan 1, maka kita kembali lakukan else if, yaitu bil elemen I modulo 2 sama dengan 0. Dan juga ternyata 5 modulo 2 itu tidak sama dengan 0, maka kita lakukan else, yaitu A sama dengan A ditambah bil I, yaitu bil 2. Ingat bahwa A yang kita miliki tadi adalah 2 ditambah dengan 5 itu 7. Selanjutnya kita masuk kepada perulangan I++, yaitu membuat I yang kita miliki sekarang adalah 3. Apakah 3 kecil sama dengan 3? Karena benar, kita lakukan proses yang sama, yaitu kita inputkan bilangan atau bil dengan elemen 3, yaitu misalkan 7. Selanjutnya kita lakukan proses yang sama, ternyata 3 pernyataan if yang pertama itu tidak terpenuhi, maka kita lakukan else pada pernyataan if ini, yaitu A sama dengan A bil elemen 3, di mana A yang kita miliki terakhir tadi adalah 7, dengan isi atau nilai yang telah kita masukkan pada bil elemen 3 adalah 7, maka 7 ditambah 7 sama dengan 14. Kita lakukan perulangan I++, yaitu menjadikan I sama dengan 4. Karena 4 itu tidak terpenuhi atau kondisi 4 tidak kecil sama dengan 3, maka kita akhiri program for ini atau pernyataan for ini. Barulah kita masuk kepada statement yang kedua, yaitu cetak A. Setelah cetak A, atau yang A yang kita miliki tadi adalah 14, kita masuk pada pernyataan if, yaitu A modulo 2 sama dengan 1, yang artinya apakah 14 modulo itu sama dengan 1, ternyata tidak terpenuhi, maka kita cetak tidak. Dan program selesai. Nantinya, hasil output yang akan dihasilkan oleh program yang telah kita buat adalah seperti ini. Langsung saja yuk kita coba running-kan. Misalkan kita akan memasukkan n-nya adalah 3 dengan bilangan pertama yaitu 2, bilangan kedua 5, bilangan ketiga 7. Maka hasilnya adalah 14 tidak. Jadi hasil dari program ini, hasil dari outputnya dengan hasil penjabaran atau pembahasan dari program yang telah kita buat secara manual itu sama. Jadi bisa dipastikan bahwa program ini benar. Selamat mencoba teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share ya. Terima kasih.